Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di Gereja Baptis Pemulihan. Mari kita akan sama-sama saat ini menyiapkan hati kita, mari kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapak buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini ya Bapak, kami rindu untuk hadir, untuk datang di tempat ini untuk beribadah bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami, memimpin setiap hati kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini tidak dengan sia-sia, tetapi kami membawa kekuatan baru, sukacita baru, karena kami boleh mengalaminya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan saat ini ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Engkaulah saja yang bekerja, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati kami tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan lebih dalam lagi menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan katakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan tempat kami menyembah. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Sungguh tak terselami pikiran-Mu ya Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu.
tetap Allah. Mari katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari katakan lebih dalam, ku sembah Engkau Yesus, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan sekali lagi, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari sembah Dia, mari sembah Yesus yang sungguh hebat. Kau sungguh dahsyat, dulu sekarang dan selamanya. kami Kau tetap Allah, bersama, kau disembah. kami Kau memuji, tetap Allah yang kami bermula. membawa Kau tetap Allah yang bermula. jiwa hanya Kau Yesus Tuhan yang Kami sungguh kuasa. bersyukur. Kau yang berdaulat, Kau yang sungguh hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kau Allahku, walau yang mengguncangkan, tetap Allah bagiku. Hanya Kau Yesus Terima kasih Tuhan, hanya padamu, hanya padamu tempat kami berharap, tempat kami menyembah. Hanya Kau Yesus, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang berdaulat. Allah kami yang hebat.
selalu baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu terus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit sendiri, kita akan sembah Tuhan lebih dalam lagi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan dengan iman, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara Kristen. Bapak Ibu, bulan yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang keselamatan. Kita telah belajar bahwa untuk diselamatkan itu kita tidak berbuat apa-apa. Karena keselamatan itu anugerah Allah, pemberian cuma-cuma. Pada saat kita mengambil keputusan pribadi untuk percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita diberikan keselamatan. Tetapi ada perintah saat kita diselamatkan, Tuhan berikan perintah, kerjakan keselamatanmu. Nah, bulan lalu kita belajar bagaimana kita mengerjakan keselamatan. Bukan melakukan sesuatu supaya diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan, lalu kita harus melakukan sesuatu. Melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan
pekerjaan kita, memberikan yang terbaik, melayani, dan bahkan menolong satu sama lain. Pada bulan ini kita akan belajar, judulnya ada di buletin ini pada saat ini, yaitu iman harus diusahakan. Iman harus diusahakan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi Rasul Paulus memberikan kepada kita suatu pengertian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha imanmu, ketekunan pengharapanmu. Itu suatu 3 kata yang menunjukkan bahwa kita harus mengerjakan supaya iman kita terus bertumbuh. Nah, pagi ini, minggu yang pertama pada bulan Oktober ini, kita belajar temanya yaitu karakter orang yang beriman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa iman dan karakter merupakan 2 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan keduanya itu menentukan kualitas hidup kita. Menentukan bagaimana hidup kita berkualitas itu ditentukan oleh iman dan karakter. Tidak ditentukan oleh berapa banyak gelar yang kita miliki, berapa banyak kekayaan yang kita dapatkan, tapi kualitas kita ditentukan oleh iman dan karakter. Oleh sebabnya pada bulan ini kita akan belajar supaya sungguh-sungguh iman yang sudah ada pada kita akan kita usahakan sehingga iman kita memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita, sekitar kita. Saudara kasih Tuhan, orang beriman itu pasti orang yang memiliki karakter yang baik. Semestinya begitu. Tapi faktanya kalau kita melihat, banyak sekali bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, memang banyak hal yang justru mengecewakan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa orang yang beriman kepada Allah seharusnya berkenan kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam firman Tuhan itu sangat memukul saya khususnya. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang yang baik, seorang pun tidak. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Dikatakan, ditekankan seorang pun tidak. Kalau kita melihat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, dikatakan bahwa yang baik itu hanyalah Allah. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi nggak ada yang baik. Yang baik itu hanya Allah. Kata hanya menunjukkan tidak ada pengecualian. Dalam kitab Kejadian juga dikatakan, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan manusia cenderung berbuat jahat. Dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada beberapa kata yang perlu digarisbawahi di sini dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa dikatakan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi selalu segala semata-mata itu menunjukkan bahwa manusia itu semuanya tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang faktanya pasti kita menyangkal firman Tuhan ini. Faktanya di sekitar kita ada banyak orang yang kita anggap baik. Saya pernah mengalami vertigo ya, yang kemarin di sini. Tapi waktu itu saya vertigo waktu setir mobil akan ke rumah sakit di awal Bros. Saat itu ada awal Bros di Tangerang. Kami dirujuk dan ke sana. Setir mobil tiba-tiba di Ciater itu saya seperti tumpah gitu, bung putar. Lalu saya tutup mata dan saya bersyukur masih sadar. Lalu saya matikan mobil kuncinya itu. Dan saya teriak, saya pegang kerat-kerat. Dan Bu Thomas keluar mobil, tolong. Dan banyak orang datang, mereka menolong kami. Ada seorang penjual soto yang meninggalkan dagangannya, lalu menolong kami, mobil kami dipinggirkan, dan kami diantar pulang. Saya berkata, ini orang baik, menolong saya. Kami nggak kenal, tapi dia rela meninggalkan dagangannya itu jualan soto dan menolong saya, memulai minggirkan mobil sampai setir mobil sampai ke rumah kami. Pasti ini orang baik. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa sudut pandang kebaikan manusia dan sudut pandang kebaikan Allah itu sangat berbeda. Bagi saya, orang yang itu menolong itu orang baik. Tapi mari kita akan melihat bagaimana definisi menurut Tuhan orang yang baik, orang yang berkenan pada Allah. Saudaraku, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita akan belajar pada pagi hari bagaimana supaya kita memiliki karakter yang berkenan kepada Allah. Karakter yang baik di hadapan Allah. Yang pertama, kita sungguh-sungguh hidup dan beriman. Langkah pertama harus beriman, baru Tuhan melihat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang menolong saya tadi, menurut kacamata saya sebagai manusia, saya katakan dia baik. Saya nggak kenal, dia menolong saya, berkorban untuk meninggalkan jualan sotonya demi menolong kami. Saya berkata dia baik. Tetapi menurut firman Tuhan, ternyata itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ternyata itu orang nggak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dalam kitab Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau begitu saudaraku, ada perbedaan pandang. Kata baik ukuran manusia dan kata baik ukuran Allah. Kata baik ukuran Allah adalah beriman, awalnya beriman. Orang yang walaupun baik perbuatannya, suka menolong, bahkan mungkin suka memberikan banyak sembako, tetapi jikalau dia tidak beriman, dia nggak berkenan pada Tuhan. Suatu saat saya diundang sebuah gereja khotbah. Kemudian mereka punya
grup tim musik yang luar biasa, kompak sekali. Saya melihat drummernya hebat, pemain gitarisnya, bassnya, keyboard, luar biasa hebatnya. Kemudian setelah saya ibadah, saya bertanya kepada pendetanya, Pak, hebat ya tim musik Bapak, gerejanya luar biasa, kompak. Pendeta, itu pemain kafe. Mereka tuh hanya satu yang percaya Yesus. Kami ingin supaya kami bisa menjangkau mereka. Saya berkata, belum percaya Yesus, main musik, ibadah. Dalam hati saya heran, saudaraku. Kenapa? Memang kualitasnya baik, kompak. Tapi saya percaya dalam firman ini tidak berkenan kepada Allah. Karena ukuran baik adalah berkenan kepada Allah. Ukuran baik harus diawali dengan beriman kepada Allah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kata beriman itu dalam konteks Ibrani ini adalah percaya kepada Yesus. Percaya Yesus harus pernah mengungkapkan dari mulutnya dan membuka hatinya berkata, saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan saya. Sebagai juru selamat saja, satu-satunya. Itu hal yang sangat prinsip. Sebagai tanda seseorang itu menerima Yesus. Sebelum kita mengucapkan itu, mungkin kita memang benar menjadi orang Kristen, beragama Kristen. Saya baru sadar, saya terus terang sejak lahir saya Kristen, agama saya Kristen. Karena bapak ibu saya Kristen, otomatis saya dibawa ke gereja. Dan biasa-biasa. Ketika orang bertanya, agamamu apa? Iya Kristen agamanya, memang benar. Tetapi saya baru sadar, saudaraku. Saya baru sadar SMA. Bahwa selama ini saya belum pernah mengambil keputusan. Memang saya ke gereja. Saya ke gereja beribadah, tapi saat itu saya baru sadar. Saya belum pernah mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Lalu setelah saya mengerti, saya mengambil keputusan dan saya dilayani, akhirnya saya diproses untuk dibaptiskan secara selam. Jadi sebelum SMA saya menjadi agama Kristen tetapi belum pernah menjadi pengikut Kristus. Belum pernah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, dalam kita melihat sini bahwa agama Kristen itu tidak menyelamatkan. Sama ada agama yang lain. Yang terpenting bagaimana apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan bukan sekedar agama, bukan sekedar KTP, tapi sungguh-sungguh pengakuan kita. Nah, penting kita tekankan kembali kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita sama, waktu kecil kita bawa ke gereja. Sebabnya gereja baptis itu ada sekolah Injil liburan. Gereja kita nggak pernah ada. Ada sekolah Injil liburan supaya ada kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di sini bahwa langkah pertama bagaimana kita memiliki karakter yang berkenan kepada Allah, karakter yang baik, itu harus diawali dengan beriman kepada Yesus. Apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, bahkan kebaikan yang kita mengaku,
untuk Tuhan sekalipun, tetapi kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, dikatakan dalam kitab Ibrani tadi, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi supaya kita hidup berkenan pada Tuhan, supaya memiliki karakter yang berkenan pada Tuhan, harus diawali dengan beriman kepada Yesus, bukan sekedar agama Kristen, tapi berkenan mengambil keputusan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Kemudian langkah kedua, saudaraku, dikatakan harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita membuka, ada banyak ayat yang menunjukkan itu, bahwa setelah orang percaya Yesus, bukan beragama Kristen ya, sungguh-sungguh mengambil keputusan pribadi menerima Yesus, ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Kita akan buka dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 sampai 39 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dikatakan roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya pada Yesus, yang membuka hatinya menerima Yesus, akan ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kemudian di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dimeteraikan. Dimeteraikan itu diberi kuasa. Kalau Bapak Ibu ada surat kuasa, surat penting itu pasti ada meterainya. Menunjukkan kuasa. Ada kuasa. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa, kemampuan, memberikan kita kesanggupan untuk kita berbuat seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi tanpa Roh Kudus kita gak akan mungkin bisa bertumbuh. Karena Roh Kudus yang akan membuat kita mampu untuk berbuat yang benar, mampu untuk kita menyenangkan Tuhan, itu hanya karena karya Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu sekali itu kita usahakan. Saya baru 5 hari menjalankan, apa itu Pak Condra ya? Pak Condra puasa apa? Intermittent ya. Karena celana saya itu semua nggak cukup. Pakaian nggak cukup. Waduh. Lalu ada beberapa teman pendeta telepon, Pak, saya tuh intermittent sudah 3 bulan, saya udah 4 bulan. Berat badan saya turun drastis, saya sehat. Kalau dulu saya nggak mampu tenis, sekarang mampu lagi. Kalau saya tanya bagaimana caranya, sederhana. Kemudian saya berkata pada istri, mulai besok, nggak tunggu lama, mulai besok saya akan terapkan.
Tapi lapar. Malam itu lapar, saudara. Karena biasa kalau malam ngemil. Tetapi saya punya tekad harus berusaha. Karena saya punya keinginan. Karena punya tujuan. Kalau kita punya tujuan, harus punya usaha. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita beriman kepada Yesus, apa tujuan saudara? Tujuannya pasti yang jelas supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya ada Roh Kudus. Dan itu tidak semata-mata kita hanya duduk diam berpangku tangan, tetapi kita berusaha bagaimana supaya roh yang ada pada kita, yang sudah memberikan kemampuan itu, kita harus bekerja keras. Bagaimana kita menjalankan apa yang dipimpin Roh Kudus itu. Berkali-kali malam-malam anak-anak kami datang bawa makanan, saudara. Saya bertekad paling lama saya makan jam 6. Beberapa kali jam 7 datang, jam 8 datang bawa makanan. Saya enggak. Harus tekad, ada punya tekad. Ada godaan, ada tantangan. Untuk berdoa saja saudaraku, tantangannya berat loh. Tapi jam 3 pagi bangun, tantangannya berat, ngantuk. Tapi itu awal-awal saja, lama-lama kebiasaan. Kami punya tekad baca Alkitab, 1 hari 4 pasal. Kalau membaca sini mata saya nggak kuat, tapi saya mendengarkan. Sekarang ada Alkitab bersuara, saya mendengarkan. Kadang-kadang sambil mendengarkan gini, kan jam 3. Tapi saya nggak mau kalah. Demikian juga saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup berkenan pada Tuhan, Roh Kudus sudah memberikan kepada kita, menolong kita, memberikan kemampuan kepada kita, itu berarti kita nggak ada usaha. Justru kita yang merespon itu menyadari bahwa kita ada yang menolong. Itu sebabnya harus kita usahakan, ada kuasa, dimeteraikan oleh Roh Kudus supaya kita mampu melakukan itu. Dan orang yang ada Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamatnya, ada Roh Kudus. Dan kalau kita hidup bergaul dengan Allah, Roh Kudus memampukan kita, lalu hidup kita akan mengeluarkan buah roh. Ada buah roh. Salah satu buah roh itu adalah kebaikan. Kebaikan itu merupakan karakter yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan Juru Selamat kita, sungguh-sungguh kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita pasti akan memiliki karakter yang baik, karakter yang berkenan kepada Tuhan. Itu pasti.
Nah, saudaraku, oleh sebab itu di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 tadi, menjadi iman kita selama 1 bulan ini, dikatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Bukan hanya diucapkan. Iman harus menghasilkan pekerjaan. Artinya apa? Bisa dilihat orang lain. Terus mengingat usaha kasihmu. Kasih juga harus dilihat oleh orang lain. Ketekunan semua itu adalah sesuatu kata benda yang bisa dilihat oleh orang lain. Jadi iman bukannya perkataan saja, tapi ada sesuatu yang harus dilihat, dikerjakan, diusahakan. Bagaimana orang yang punya iman itu, yang punya pengharapan kepada Tuhan, walaupun banyak masalah, tetapi hidupnya bisa tenang, bisa kekuatan. Ada seorang anak kecil ketika main di halaman rumahnya, dia melihat benda di atas yang terbang. Lalu dia panggil papanya, Papa, sini dong. Apa? Itu benda apa itu yang terbang itu, Pak? Papanya bilang, oh itu pesawat, Nak. Oh, pesawat itu kecil ya, Pak ya? Oh enggak. Pesawat itu besar. Ah enggak, Pak. Itu pesawat itu kecil kok. Enggak, Nak, besar. Kemudian beberapa bulan kemudian papanya kebetulan dia pergi keluar pulau dan dia naik pesawat dan ngajak anaknya ini naik pesawat. Ketika masuk pesawat, anaknya berkata, "Pak, kita naik apa ini?" Itu pesawat, Nak. Ah enggak, Pak. Kemarin Papa bilang pesawat itu kecil, kok sekarang besar? Iya, Nak. Waktu engkau melihat pesawat itu karena kamu melihat dari jauh, sehingga pesawat itu kecil. Tapi ketika kamu masuk dalam, pesawat itu besar. Sama, saudaraku. Ketika kita percaya Yesus, hanya dalam mulut, hanya perkataan, kita mengaku berharap pada Tuhan, tapi hanya dalam mulut. Itu sama dengan kita melihat Tuhan dari jauh. Sehingga Tuhan kelihatan kecil. Dan masalah kita yang lebih besar. Tapi sungguhnya kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan yang maha besar itu, maka masalah yang kita hadapi itu kecil. Jadi ikut Tuhan Yesus, jangan dari jauh. Masuk dalam Tuhan. Menghidupi iman kita. Mempraktekkan, mengusahakan iman kita. Lalu kita akan benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu memang maha besar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat begini, bagaimana kita melihat pengalaman Sakeus pada waktu Sakeus masih belum menerima Yesus. Sakeus itu hidupnya merugikan orang lain. Dia menarik pajak berlipat-lipat, merugikan masyarakat untuk kepentingannya dan juga kepentingannya pemerintah. Tapi waktu itu begitu bertemu dengan Yesus, percaya Yesus, bertobat, lalu Sakeus berkata, orang-orang yang saya pernah rugikan, saya akan membayar 4 kali lipat. Tidak cukup itu. Tapi separuh hartaku akan aku berikan untuk orang-orang yang miskin.
Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus ada karakter yang baik. Ada perubahan. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita, yang memampukan kita untuk kita semakin hari semakin diubahkan di dalam Kristus melalui Roh Kudus itu. Mari kita renungkan, saudaraku. Bagaimana hidup kita? Cukup Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, yang mungkin mendengarkan firman Tuhan ini dari tempat dimanapun Bapak Ibu berada, renungkan. Apakah saudara sudah percaya Yesus Kristus? Mungkin saudara sekarang ini rajin ke gereja. Tapi yang penting, apakah saudara pernah mengambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi saudara? Kalau belum, saatnya saudara mengambil keputusan. Jangan puas menjadi orang yang beragama Kristen. Itu enggak menyelamatkan. Tapi ambil keputusan yang penting. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka dalam diri saudara akan dikuasai Roh Kudus, akan dimeteraikan Roh Kudus, sehingga kita mampu menjalani kehidupan yang baik bersama Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, karakter kita nggak berubah. Mungkin karakter kita tetap saja suka bergosip, suka menyalahkan orang lain, suka merugikan orang lain, suka memfitnah, suka menyakiti, dan sebagainya. Itu pasti ada masalah dalam iman saudara. Ada masalah dalam iman saudara. Renungkan firman ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan iman kita? Yang Tuhan katakan, kalau kita beriman sungguh-sungguh, kalau kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, menjalankan firman Tuhan, menjalankan komunikasi bersama dengan Tuhan, bersaat teduh, mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, berdialog dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bukannya di gereja ibadah satu jam saja, tapi di rumah setiap hari kita beribadah. Itu akan membuat iman kita semakin dikuatkan. Mari menyembah Tuhan. Mari berdoa. Mari membaca firman Tuhan. Mari tumbuh kembangkan iman saudara. Evaluasi. Mungkin selama ini saudara sudah menikmati kenyamanan, lupa Tuhan. Lupa waktu bersama dengan Tuhan. Nggak ada waktu lagi untuk Tuhan. Habis untuk kesibukan pribadi yang menyebabkan iman kita menjadi merosot. Renungkan firman ini. Mulai kembali. Ambil waktu. Luangkan waktu. Untuk kita menyembah Tuhan setiap hari. Memuji Tuhan. Berdoa. Dengar firman Tuhan. Saya percaya kalau itu kita lakukan dengan penuh kesungguhan, pasti banyak tantangan. Tapi kita punya komitmen. Kita punya tujuan jelas. Kalau ini kita lakukan, iman kita akan bertumbuh. Kalau iman bertumbuh, karakter kita akan semakin baik. Akan semakin berkenan kepada Allah. Amin. I have decided
follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.